kelilit judol. Ya lucu sih. Halo semua, balik lagi sama gue Raffi Humam dan sekarang kita akan mereview salah satu mobil yang terkenal banget di YouTube. Ini mobilnya Sony, bukan Sony Wakwo, bukan Sony dari Need for Speed Most Wanted, tapi adalah Sony Willim. Di belakang gue adalah Sirocco R. Ini adalah review dari Sonic Sirocco R 2013. Jadi sebenarnya tanpa basa-basi gue pengen ngajak langsung yang punya. Jadi kita bakal ngobrol aja santai. Karena tadi gue itu udah nge-review mobil ini tapi untuk Reels. Jadi gue nggak bakal terlalu kaku lagi. Kita bakal invite langsung yang punya. Dan yang punya kamera juga. Ini adalah Halo Sony Willim. Apa kabar? Baik. Sekarang kita kembaran mobil ya. Set. Yeay. Tapi yang satu biru, yang satu putih. Yang satu Wipol. Kenapa di tengah? Berarti Golf R. Iya, betul. Golf R MK7. Yaudah, gini Son. Gue paling cuma pengen ngobrol-ngobrol mengenai mobil lu, Son. Boleh. Ya, kita pengen review lah kayak history di balik Sonic, terus kayak modifikasi apa aja, eksterior, interior gitu ya. Nah, ini terima kasih juga ya Sony. Sama-sama sudah toh. diberi kesempatan dan diberi kamera. Untuk peminjaman. Thank you banget ya. Oke, mending kita ngobrol deketin mobil ya. Jauh banget gitu. Toh ini kayaknya lu pertama kali yang review Sonic sih. Serius? Sebelumnya belum pernah ada. Orang nggak kepikiran review Sonic apa gimana, tapi baru lu yang menawarkan diri untuk review Sonic sih. Sumpah demi apa? Demi apapun. Feeling gua karena orang udah mikir, ini orang tukang nge-review mobil orang. Gak mungkin mobil di-review juga gitu. Gua kalau ngelihat Sony Willim, gue pengen mobil gue di-review dia. Gitu gak sih? Gue nggak tahu sih. Iya kan? Gue nggak tahu sih. Gue gak pengen review mobilnya dia. Itu gue nggak tahu. Kita bahas dulu deh. Ini basicnya apa, Son? Sirocco R. Sirocco Tahun 2013. 2013. Ini tuh berarti sama kayak si Siro. Sama persis. Sama persis. Tahunnya sama. Dari segi warna juga sama. Sama-sama racing blue. Speknya juga sama-sama TPM. Ya. Bener sama. Tahunnya sama, cuma beda bulan. Beda bulan. Sama beda kondisi. Pas ngambil Sonic, pas ngambil Siro dulu kan udah modifan. Udah pelek kepasang, udah coilover kepasang. Kalau ini ngambil full standar. Full standar. BTW gue pengen ngecek dulu, Rel, ini backlight apa enggak? Oh enggak. Aman, udah aman. Aman, kameranya bagus ya. Kalau orang-orang bertanya-tanya, kenapa lu ganti mobil? Sebenarnya pas dari awal gue review si Sonic ini udah kasih spoil dikit kenapa gue ganti mobil. Alasannya tuh karena satu dan lain hal. Orang jadi berspekulasi macam-macam. Ada yang ngomong gua ada yang ngomong gua kelilit judol. Itu banyak banget. Nah, cuman karena masalahnya udah clear, gue di sini nggak mau memperpanjang lagi. Jadi intinya ya karena satu dan lain hal, gue ganti mobil. Udah, gue cuma bisa info sampai situ doang. Itu ininya guys. Jadi kalau yang bertanya, Sony kenapa gitu? Apa kelilit judol atau gimana? Faktanya dia belum ditangkap polisi guys. Jadi masih ada di sini ya. Jadi ini mobilnya makin keren aja, nggak mungkin nih jadi seperti ini kalau ditangkap. Cuma kalau menurut lu lebih suka mana? Sonic apa Siro? Aduh. Lebih suka Sonic apa Siro ya? Sebenarnya ini tuh plus minus sih. Tapi kalau dari preferensi gue lebih suka Sonic. Kenapa? Alasannya? Pertama, ini bukan berarti jelek, tapi Siro itu racer boy banget. Benar, modifnya. Benar. Yang ini dewasa. Kelihatannya lebih dewasa. Itu dia. Banyak orang ngomong gitu. Yang ini modifnya lebih dewasa. Kenapa? Karena di Siro itu, gue pertama kali punya VW Sirocco R. Siro tuh gue belajar berbagai macam hal. Mulai dari spek velg gue belajar di Siro, mulai dari coilover yang enak pakai apa, settingan knalpot yang enak apa, dan sebagainya tuh gue belajar di Siro. Si Sonic ini gue udah paham semua, gue tinggal terapin. Jadi ibaratnya kayak gue tahu bakal nanti kalau kecolok hasilnya bakal gimana, kayak bakal gimana, performa bakal gimana, ya gue nggak usah pusing lagi. Makanya ya gue di si Sonic ini sih nggak banyak copot pasang kayak dulu di Siro ya. Jadi kayak risetnya tuh udah selesai, tinggal lu terapin aja ya. Benar, setuju. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua pasti Siro punya apa ya, tempat sendiri di hati gua. Kalian banyak yang komen, kenapa pas gua drag race sama si Sonic, gua sedih. Karena si Siro itu pertama itu mobil yang dibeliin sama orang tua gua. Itu pas gua 17 tahun. Itu gua inget banget. Bukan 17 tahun sih, Tok. Masuk kuliah. Oh, masuk kuliah. Masuk kuliah, iya 17 tahun gue Polo. Dan si Sirocco R ini kan dream car gue dari zaman gue pakai Polo. Dia pernah pakai Polo guys. Iya. Kalau kalian nggak tahu, Sirocco R awalnya Polo. Nah awal mula gue beli Polo, sebenarnya gue pengennya ini. Bukan yang R tapi yang TSI. Gue udah hampir DP, teman gue udah datang. Waktu itu punya teman gue mau bayarin. Terus setelah bokap gue lihat segala macam, dia kurang sesuai. Oh, kurang sesuai. Kurang sesuai karena dia di otak dia saat itu tuh mobil second tuh kurang. Jadi dia mending kamu umur segini baru 17 tahun mending kamu pakai Polo dulu deh. Jadi itu kondisinya baru ya berarti ya? Polo baru, benar. Jadi galaunya tuh antara Sirocco 14 second atau enggak Polo baru. Akhirnya gue mutusin nurut, ya udah gue beli Polo. Sebenarnya itu yang terjadi juga sama gue, Son. Karena gue kan pertama kali masuk ke VW nih. Kalau kalian tahu, sebenarnya kalian nggak tahu ya, tapi gue tuh awalnya pengen beli GTI MK5 2008, 2009 lah. Itu udah terlalu tua sih kalau
kalau menurut gua. Iya, tapi kalau orang bilang kan namanya GTI tetap kuat maksudnya, mesinnya ya. Mesinnya Tapi kan kita nggak tahu nih yang lain-lain. Namanya umur pasti ada aja toh. Karena kadang bukan cuma mesin kalau mobil tuh, kayak interior lah. Benar, kaki-kaki. Iya, dan kompleks banget kan. Umur nggak bisa bohong. Betul. Di situ gue cari kayak apa yang buat harian tuh wise, yang kayak irit segala macem. Kayaknya karena kita nggak punya Golf TSI yang 7,5, yang 8, ya kita nggak punya opsi lagi. Bener. Kecuali Polo. Kenapa nggak MK714? MK714 awal ditawarin juga, tapi balik lagi lumayan sih tahunnya 2014 ke 2017 tuh lumayan. Karena gue mikirnya kayak di 2024 kemarin, gue punya mobil udah 10 tahun sama mobil udah 7 tahun itu kayak lumayan. Dan waktu itu kalau nggak salah bedanya harganya Polo sama Golf 14 itu tawaran waktu itu ya, itu sebenarnya cuma kayak 30 juta 40 juta. Karena gue dapet lumayan tinggi, kilometer rendah segala macam gitu ya. Tapi gue mikir kayak gue beli Polo aja saja bisa buat gue modif. Karena kalau Golf jujur ludes. Reliable juga sih Polo untuk harian. Itu dia. Karena gue kan pertama banget nih, pertama banget masuk ke VW. Kayak gue lebih baik ke yang bawah dulu. Setuju sih. Karena guys, dia mulai dari Polo gitu. Son, influence lu itu Son, itu sampai ke gue Son. Berarti VW harus bayar gue ya? Iya, bukan. Yang komen Son, nanggung mending Sirocco, kayak Sony. Iya. Bayar kayak beda jauh lu. Yaudah. Doain aja guys, doain aja. Golf GTI MK7, amin. Ketik amin. Gue ikut doain juga. Yaudah, mending kita bahas Son, mobil lu apa yang berubah? Nah, kira-kira mobil lu apa yang dirubah dari Sirocco standar Son? Pas dari awal si Sonic datang, gue tuh sebenarnya udah kayak males pakai body kitan. Oh gitu. Iya, jadi gue untuk eksterior untuk saat ini sih belakangan ini gue baru pengen pasang karbon-karbonan. Oh gitu. Ya karena gue udah lama di Siro tuh full body kit tuh bosen toh. Oke, bosen kenapa nih? Gasruk kah? Pertama gasruk, kemana-mana nyusahin. Terus gue tuh pas pakai Siro ngelihat ada body kit segala macem, ngelihat Sirocco yang areng full standar tuh kayak lucu. Oh, lucu ya standar gitu. Berarti hampir kayak yang tadi gue bilang ya, dia antara racer boy dengan dewasa gitu ya. Iya, lucu ya standar. Terus gue pikir ya udahlah, eksteriornya kita bikin standaran dulu. Kalau emang mau modif ya kaki-kaki, terus juga dari pengereman, ya yang menunjang performance aja sih. Ya udah, sekarang kita mendekat dulu men. Kaki-kaki pakai apa Son? Kaki-kaki pelek gue pakai Wet Sport. Wet Sport. TC105N. Oke. Ya warnanya dark gunmetal ya. Kenapa nggak X atau dapatnya N aja? Dapatnya N. Dapatnya N. Iya, sama gue udah gatel duluan sih kemarin. Ini warnanya X bukan sih sebenarnya? Atau gimana? Sama, warnanya sama. Ya. Okay. Jadi X beda di palangnya lebih tajam-tajam gitu sih. Sama N kan udah discontinue, udah nggak ada. Setahu gue ya. Tapi ini original guys, made in Japan. Pernah nyoba nimbang nggak? Belum. Cuman lebih enteng TS sih. Oh iya? Iya, karena ini belum forge, masih MAT prosesnya. Oh begitu, the more you know guys. Tapi harganya, ya nggak usah dibahas itu mah. Nggak semahal TS sih. Oh nggak semahal ya? Ini 32 gua ngambil. 32 juta. Di dalamnya itu nggak kalah luar biasa Son. Ada big bracket. Copotannya Siro nih. Copotannya Siro. Jadi ada beberapa parts dari Siro yang dipasang di sini. Yang bisa dipindahin. Yang bisa dipindahin. Yang nggak bisa. Anda jangan pada berspekulasi. Masa dijual. Dijual ya. 355 mm ya. Padet sih Son. Terus ini berarti lu turunin ya dari 19? Iya, standar area ini kan ring 19. Taladega. Turunin Taladega. Tadi kan udah BBK nih Son, 355 mm. Ban lu pakai Hankook Ventus ya? Iya, RS4. RS4 tuh tertinggi apa enggak sih Son? Justru gue nggak tahu ya, harusnya udah. Ini kan kelasnya semi slick. Iya. Ya, harusnya udah yang hampir high end ya setahu gue. Hampir high end ya. Iya. 265 35 18. Iya. Udah mentok ya, maksudnya nggak bisa lebih montok lagi tuh ya. Selama gue mendalamin Sirocco, ini udah yang paling oke buat Sirocco speknya. Udah paling oke. Iya, kalau lu ET-nya lebih kecil lagi, mentok ke dalam, shock. Ini kan ET 35. Iya. Kalau lu pakai dua mentok ke dalam, sama di ini inner fendernya pasti pada bopak. Terus kalau lebarnya lu pakai 10, terlalu keluar. Ini kan 9,5. Ya itu teknis lah ya buat fitment. Jadi emang fitment tuh agak susah sih. Coilover di atas ini Son. Coilover apa nih? Pakai KW suspension. KW suspension. Sebelumnya gua pakai Bilstein, keras, nggak enak. Oh iya? Iya, gua nggak suka. Dia karakternya tuh mungkin untuk balap enak. Memang gua akuin di tol sih mantep banget, rigid. Tuh saat-saat sih mobil sih bener-bener kayak manteng gitu loh. Cuman ya lu kan nggak butuh itu harian. Dan ini juga kayaknya sih cukup rigid juga nggak sih? Lumayan. Kan? Dulu gua Mazda juga pakai ST sih sebenarnya. ST enak ST kan? by KW enak. Masih nyaman gitu. Tapi emang nggak sempuk Tain. Kan abis gitu itu gue ya? tuker Tain. Tain itu coilover paling empuk. Cuma suka bocor kata Tain. Alhamdulillah punya gue belum. Cuma nabrak aja. Coilovernya patah. Ini mobil performance Son. Kayak baiknya kita langsung buka kap mesin. Boleh. Biasanya kan Sony tuh YouTuber ya. Biasanya dia nanya-nanyain orang. Sekarang kita tanya-tanyain balik guys. Bos,
Kanada bos. Sirocco ini belum ini ya, belum hidrolik ya. Iya. Tapi lu rencana mau hidrolikin apa enggak? Enggak juga nggak apa-apa sih. Enggak juga Tinggal nggak beli apa-apa pegasnya doang kan. Siro dulu pas gua awal beli kan hidrolik. Oh udah gantian sama orangnya? Udah, cuman kan karena gua pakai karbon, takut hidroliknya pas gua tutup kan dia kan tetap nahan, takut retak kan. Oh Ya, iya. ada pressure-nya. Oke, sekarang kita mendekat nih. Ini adalah mesin dari Sirocco R. Ini EA113. Betul. 2000 cc. Betul. Standarnya tuh seingat gue sekitar 272 HP-an. Apa sampai 300? Sebenarnya tiap negara dapat spek yang beda-beda toh. Oh gitu. Iya. Kalau di Dan Indo, jujur yang di Indo juga gue nggak tahu dapat spek yang mana. Pas Sirocco R keluar, itu gue masih bocah tuh. Oh gitu. Gue masih 2013 tuh gue masih SMP. Gue nggak tahu dari browser itu speknya gimana, gue nggak tahu. Jadi gue nggak dalemin banget standarnya tuh berapa HP. Cuman kalau selama ini gue searching, dia kisaran antara 260 sampai 280 HP. Negara beda-beda. Karena kan tiap negara punya bahan bakar minyak yang beda-beda. Iya, RON-nya beda-beda. Iya, RON-nya beda-beda. Lebih by Disesuaikan DC. sama Indo. Mungkin ya segituan lah ya, Iya. 260 280 HP. Iya, segituan. Terus nih gue lihat-lihat intake-nya udah ganti. CTS. Iya, baru ganti. minggu Baru lalu. ganti impor. Kanada. Kanada. Bukan Cibelit. Terus engine cover ECS Amerika. ECS, Amerika. Mobilnya Jerman. Wih, inilah definisi Jumawa guys. Kalau tuningnya BP Performance Peak. Peak. Akhirnya ketemu Lokal. yang lokal. Stage berapa Son? Stack 2 plus plus plus. 2 plus plus plus. Iya. Bedanya plus 1 plus 3 plus 2 apa? Ya kalau stack 2 biasanya tuh belum ada penambahan metanolnya Oke. sama fuel pump gitu. Air wiper ya? Iya betul. Air wiper. Kalau 2 plus tuh biasa udah fuel pumpnya udah diganti, terus ada metanol. Kalau mau upgrade lagi stack 3 ganti turbo. Apakah mau seperti itu? Nggak ada yang tahu sih toh. Kita lihat nanti aja. Iya. Ini kalau nggak salah sekitar 400 HP-an nih. Mungkin ya torsi 400 gede atau 500 awal. Mungkin. Mungkin Gue belum ya. Dano jadi gue nggak berani ngomong. Nggak berani Takut ngomong ya. overclaim. Tapi itu kisaran lah ya. Kisaran segitu. Kisaran lah ya. Iya. Mobil ini 402 meter sekitar 12-an detik. Gas, launch control. Jadi karena gue tuh biasa review-review cepet Son, disuruh review lama, jadi bingung. Bingung ya. kan? Nyantai aja sih. Tadi kayak pembicaraan gue masih ada yang belum selesai deh. Apa itu? Kenapa gue sedih pas sentul? Iya lanjut. Karena pertama itu pemberian dari orang tua yang paling berkesan buat gue. Oke. Itu pertama. Yang kedua, karir gue dimulai dari Siro. Oh iya bener. Iya, gue awal nge-YouTube dari Siro. Terus gue nyobain segala hal. Mulai dari bandel-bandelnya gue, ngerti mobil, segala macam dari Siro. Terus ya begitu harus ganti kini ya sedih toh. Apalagi pas gue mau drag race sama Siro kan jadinya sama si Sony. Gue harusnya, pas gue drag race tuh gue pikir anjing harusnya ini momen gue sama Siro gitu loh. Lu pasti karena lu deket sama dua mobil lu ini, lu pasti punya ngerasa kan kalau ini tuh beda mobilnya. Beda. Dari bau, dari Beda. Lu ngeliat aja juga beda kan. Apalagi lu duduk. Gue dulu juga pernah duduk di Siro sih. Ingat kan? Gue pertama kali ketemu lu, kita di pick juga. Itu pakai Siro, pakai T37, pakai Mazda Meledak. 2. Iya. Jadi Siro kenalnya sama Silva. Silva Lah, nggak kenal sama Sony. Sony. Nggak kenal. Kenalnya sama Wipo. Kita lihat belakangnya deh Son. Boleh. Belakang nih Son. Kayak kalau yang paling tertera ada modifikasi itu di belakang nggak sih Son? Emang iya ya? Iya depannya standar sih. Depannya standar banget. Iya benar. Apa emang kalau dari ngeliat belakang? Pertama, throttle racing. stiker tuh modif. Abis itu di sini kayaknya ada spoiler. Replacement. Oh, replacement. Standarnya dilepas. Ini pakai VW Racing. Iya, Volkswagen Racing. Keren sih, keren banget. Terus ada modifikasi plat nomor, guys. F500 NNY. Bodong nggak toh? Enggak lah, cek aja cek nih, cek Ranmore nih. Son, BTW yang pakai F1TO pakai Sirocco juga, Son. Oh iya. Iya, temen gue pernah ketemu difotoin. Tuh, lihat tuh, F1TO Sirocco 14 TSI yang facelift. Biru juga. Biru. Waduh. Ke bawah yang paling kelihatan sih ini sih. Ada 2 knalpot. Standarnya emang 2 sih kalau Arto. Tadi lo selesai ngomong. Oh, iya. 2 knalpot biru-biru. Titanium kan sih? Ke itu tumpahan cat. Harden. Jadi luntur catnya. Jadi luntur. Ini titanium. Titanium. Kebetulan pas gue ulang tahun kemarin dikasih sama Valdo. Hadiah ulang tahun. Wow, Valdo 2 Oktober. Catet 2 Oktober. Padahal lo sama gue cuma beda 26 hari. Lu 28. Gue 28. Sumpah Pemuda dong. Iya, Sumpah Pemuda. Valdo tipnya. Tipnya. Tapi kesananya apa, Son? Gue pakai Favronic System dari Armitrix. Armitrix. Iya, cuman ada gue custom dikit. Nggak gue custom sih. Kalau Armitrix kan dapat down PP ukurannya 2,5. Iya. Itu gue lepas, gue jual. Gue ganti sama Valdo punya yang 3 inch. Jadi flank semua, nggak ada yang gue potong-potong. Sayang juga kan dipotong-potong.
kalau boleh tahu Armintrix lu dapet apa lu impor apa udah ada di Shiro? Gue bayarin punya temen gue si Moti. Berapa sih? Siap. Harganya tuh inflasi gila loh, knalpot. Coilover juga gila. Kalau knalpot tuh pas gue beli ini dulu kurang lebih 20-30 juta full system. Down PP gue jual. Sekarang mungkin sekitar 50-an. Coilover juga dulu pas Shiro itu setahu gue harga masih 40-an, sekarang udah 50-an. Gue nggak tahu karena dolarnya apa gimana ya. Sebenarnya emang di Indo tuh enaknya kalau kita punya brand-brand yang kayak gitu, jual ada harga jual. Ada harga jual. Kalau custom memang sulit. Lebih ke gengsi sih toh sebenarnya. Lebih ke gengsi ya. Lebih ke gengsi. Tapi kan kalau kita ngomongin kayak performance gitu sebenarnya mirip-mirip nggak sih? Atau lebih itu suges toh? Suges ya? Suges. Kayak gue udah bayar mahal nih. Lebih ke suges. Mobil gue lebih enak pastinya gitu kan? Lebih ke suges. Ini kita mau buka nih. Tarikin toh. Oke. Nah terus kalau Sirocco kayak gini, itu emang nggak bisa dibuka dari emblem. Soalnya belum yang facelift. Oh, yang facelift dari sini. Yang facelift dari emblem? Iya. Oh baru tahu. Mobil tua. Udah 11 tahun ini toh. Tetap aja Sirocco R. Oke. Dia mau memamerkan sesuatu guys. Ini air wiper, ini Preston coolant. Ini emang ada lampunya gitu, Son? Iya, gue tambahin aja sih biar kelihatan. Karena kan kalau malam gue mau ngisi atau nggak pas abis. Gue nggak tahu levelnya berapa. Dia nggak ngasih tahu level berapa persen. Berarti lu taruh di dalam ya? Nggak di dalam airnya, meledak dong. Di mana anjir? Di belakang tabungnya, di sela antara jok sama tabung. Yaudah, ini apa? Ini apa? Coba, Son. Water metanol. Water metanol, fungsinya untuk air kebahagiaan. Waduh! Kalau NOS itu gas kebahagiaan, ini air kebahagiaan. Air kebahagiaan. Jadi disemprot nggak sih? Semprot, iya. Disemprot. Banyak sih, ada yang di charge pipe, ada yang di throttle pipe. Yang penting bisa lebih dingin gitu nggak sih? Itu pertama, nurunin intake air temperatur, IAT. Sama dia tuh jadi untuk timingnya bisa lebih di itu lagi. Hampir kayak Octane booster gitulah. Lu nggak nyoba gampangnya ini? Airsoft? Gitu. Belum sih. Oh belum. Mungkin bisa dicoba di situ. Sebelum turbo naik gitu ya. Udahlah. Jangan aneh-aneh. Kenceng-kenceng mau kemana? Iya. Gue tuh bingung ya. Orang yang ngomong kenceng-kenceng mau kemana tuh mobil kenceng semua. Ya ini intinya water metanol injection. Mahal nggak sih? Oh, mahal relatif ya toh ya. Menurut gua mahal, belum tentu menurut lu mahal. Amin, ya Allah. Ya. Menurut lu harga berapa? Lah 10? Iya, 15 juta. Oke, beda dikit juta. lah. 15 ya. Iya. Ini sepertinya udah agak malam, Son. Oh iya, kita tutup. Boleh. Kita masuk aja ke interior ya. Oke, sekarang kita udah ada di Sonic. Jadi kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Sony nih. Yoi. Nah, kita sekarang mau obrolin interior sekaligus kita rasain Sonic tapi sebagai passenger. Wih, VW banget ya. Passenger princess. Passenger princess. Berarti gua ini dong, operasi dong. Gimana Son? Lu dari Polo ke Sirocco sejauh apa interiornya menurut lu Son? Sama. Beda speedonya lebih gede, head unit lebih gede, AC lebih gede. Oh. Iya kan, Dok? Bener sih. Ya VW gini-gini semua kan AC ya? kan di sini posisi, bawahnya head unit, speedo. Iya. Udah gitu tengahnya kan ini. Apa yang di Polo sama kayak di sini bedanya membesar. Layar tengah ini lebih gede. Iya. Layar MID itunya ya. Iya. Tapi lu tahu nggak sih speedometer Polo tuh bisa diganti? Ya, ada dia Polo GTI bisa dipasang di Polo kita. Jarumnya merah apa biru? Jarumnya merah. GTI ya soalnya. Yoi. Kalau R biru. Head unit apa Son? Head unit masih standar. Standar. Tapi udah Apple CarPlay. Belum. Bluetooth-nya standarnya nggak ada kan? Salah. Tapi gua tambahin mode Bluetooth. Modul Bluetooth-nya. Iya. Bukannya bisa dipasangin Apple CarPlay juga ya? Ganti head unit, pakai yang Cina punya. Cuman suaranya jadi jelek. Iya sih, gue juga nggak mau ganti gara-gara itu sih. Dan ya ini soft touch. Ya. Bedanya sih itu. Sama ada AC-nya. Oh, ada AC-nya? Serius? Di dalam? Wow, luar biasa. Ini kita mau ngapain, Son? Ya lu cobain aja udah. Wih, kita bakal nyoba nih. Brake boost. Luar biasa. Emang VW luar biasa. Gila. Kok bisa 2000 cc kayak gini, Son? Gue nggak tahu. Nggak Kemarin tahu gue ya? habis ngetes sama M3 yang F80. Ya posisi mobil gue di bumper belakang dia. Wah, gila. Itu mobil yang harganya 1,5 miliar ya. Tar lo, gue pengen bahas hal-hal kecil nih. Apa? Ini ada shift knob, lu ganti. Udah ganti. Terus yang ini? Market. Nah ini kan tadi kosong. Gue beli di online sih, di apa namanya eBay. Jadi emang dia bikin buat VW soket, jadi bisa ngecas daripada kosong kan. Polo di sini kan di atas kan? Iya, bisa itu. Bisa, pakai ini bisa. Lu kalau mau pesan sama gue bisa gue pesenin. Mahal nggak? Ya gue beli ini sama pasang 1 juta sih. Oh iya lagi lupa mode sport anjir. Oh tadi belum ada mode sport. Baru gue Itu beda. Itu beda. Ini kan pengaturan pera doang kan. Tapi kalau kita masukin ke sport, tirnya ikut berat. Oh gitu. Iya, jadi logically harusnya dari segi respon mesinnya juga ada pengaruh menurut gue ya. Karena yang dia nggak tulis aja kayak setirnya dia ngikut berubah. Fun fact, gue juga baru tahu. Tapi berarti nyambung ke ECU semua kan? Iya, nyambung ke ECU. Wah,
Lo kan Polo juga bisa pakai R punya. Bisa sih, dapat barang dari mana nih? Malai. Coba matiin traction ya. Coba ya, matiin traction. Gue mau nahan, nggak ini. Wah, nggak bisa anjir. Beda nggak? Beda. Toh berapa toh? Sir. 200. 200. Ih, gila. Gila. Oh gini 400 apa ya? Iya, begini toh, kurang lebih. Gua nyobain Siro kan waktu itu trek pendek doang ya. Nah, lu ngerasa sama Siro kencang mana, toh? Somehow kok ini ya? Beda karakter. Kalau Siro tuh agresif. Gitu Iya, kan. iya. Tapi jadi mobilnya tuh lari di tempat doang. Coba nih nyantai ya. Ya nyantai. Toh. Oh, tenaga pelan terus. Ngisi terus. Oh iya. Pernah bawa orang di belakang nggak? Enggak sih, udah auto gesrot soalnya toh. Udah auto gesrot. Iya, gesrot. Tapi orang tuh cukup nggak sih di belakang? cukup banget. Sama M tuh luasan ini belakangnya. Oh, kalau gitu mending minggir, biar gantian dia aja. Biar dia lihat reaction nih. Nah, Kita kasih. Itu dia. Kita Kiriin dulu, ke kiri dulu. Kiriin. Iya. S anjing enggak bisa dikiriin. Nggak bisa. Tapi S juga udah cukup lah. S tuh lebih empret-empret, Son. Oh, lebih panjang. Iya. Ya? Gimana? Oke nggak? Fun juga ya. Wis. VW. Suruh dia bayarin. Wis. Lo yang beli GTI. Amin. Jadi gini, men. Sekarang lu yang coba Sonic. Lu duduk di kiri. Gas. Reaction. Oh, pertama reaction dulu. Badannya tahan kayak lu tadi. Iya. Pokoknya tahan. Lu nggak boleh nyender. Lu nggak boleh nyender. Gimana opening lu? Halo semuanya, balik lagi ke channel gua Sony Willy. Gua sampai hafal. Awas toh mobil toh. Gua titip kamera sama lu ya, men. Ini sekarang videografernya Rafito Humam, Farel. Pengen cobain nih Sonic. Sebelumnya udah pernah naik mobil apa aja, Bro? Kenceng-kenceng, Bro? Apa yang kenceng ya? Ayo, pegang. Audi S3. S3 udah. S3 udah. S3 siapa? S3-nya Mas Abim. Mas Abim. Oh, kenceng itu. Kenceng itulah daripada ini mah. Iya, nggak tahu sih kalau ini cobain ya. Pegangnya dua gini. Oke, pegangnya dua. Yang udah pas remap belum? Mas Abimnya. Iya. Kemarin. Terakhir kayak udah deh kayaknya. Dari map. S3 itu lebih kenceng karena dia all wheel drive. Jadi dia begitu rolling, traksinya tuh dapat banget. Apalagi Quattro tuh sistem penggerak AWD yang menurut gua tuh paling canggih dibandingkan dengan X-Drive atau 4MATIC-nya Mercy. Jujur gua kalau mobil Eropa kurang begitu ngerti. Oh, kena ngerti. Lebih mendalaminya mobil Jepang. Jepang, gua Jepang. Nah, sekarang kameranya arahin ke lu. Oke, gua arahin ke gua ya. Nah, Ini lu jangan sebagai nyender. POV. Oke. Nah, lu jangan nyender. Jangan nyender nih ya. Cong. Gimana? Badan gue yang entengnya nggak bisa nahan. Ini baru Sonic guys, gimana Gisel ya? Wah, itu Gila sih. udah di luar nalar larinya. Mantap. Kasih. Yoi. Fun. Fun lah gila. Kalau mobil Eropa tuh kenapa gue suka? Kan biasa mobil Eropa bawaannya mesinnya udah turbocharged. Yes. Nah itu lu kayak sekedar remap gitu udah penambahan tenaga itu jauh banget dibandingkan yang standar. Kayak requirement remap biasa kan kalau stek 2 ganti downpipe, ganti filter. Itu udah penambahan HP-nya minimnya itu 50 HP kalau udah stek 2. Itu makanya kenapa gue suka mobil Eropa. Dengan modifikasi yang minim, penambahan horsepower itu jauh banget peningkatannya. Beda sama mobil Jepang harus Iya, mobil banyak Jepang kan pergantian internal benar. segala macam, betul. Oversize piston, segala macam, slot up, yes. Betul, setuju gitu. Itu udah makan biayanya yang itu mahal, terus kan juga ribet ya, sampai turun mesin gitu-gitu, Iya, ngapain? betul. Mobil Eropa lu colok, remap beres. Yes, betul. Iya kan? Maksudnya naiknya juga lumayan
besar gitu kan. Iya, penambahan tenaganya. Thank you loh Son udah diajak. Sama-sama. Mantap. Gue penasaran suara dari luar gimana sih Sonic pas narik. Soalnya gue nggak pernah denger. Mantap. Suaranya dari luar tuh gimana sih, Tok? Lumayan. Tadi gua ketinggalan jauh aja, pakai Wipol-nya berisik masih kedengeran. Yang bikin pedes fartnya atau apanya? Suaranya juga pedes. Suaranya pedes. Oh. Suara pedes. Gua kan biasa dengerin 1200. Ngebas apa nyempreng? Nyempreng. Oh, nyempreng ini. Oh, gue kira ngebas. Tapi kayak roket. Dari dalam mobil tapi kayak ngebas gitu ya padahal. Dari luar nyempreng ya? Atasnya nyempreng. Oh, iya. Mantap. Polo lu bisa gitu gak? Ya, Polo tapi dipasangin mesin itu bisa. Woi, itu kenceng sih. Itu kenceng. Itu kenceng sih. Udah ada yang ngelakuin. Di mana? Di luar. Oh iya, di luar mah banyak. Ya, tapi menurut gua terlalu over. Di India ada masang 2000 juga, tapi menurut gua terlalu over. Kan nanti jadi front heavy banget kan. Iya. Mending pasang empatnya kanan biasa. Kalau di Malaysia dia pakai mesin itu buat GTI-nya. Jadi one of one dong, pasang swap engine di Polo. Berani gak? Sponsori, saya akan lakukan. Gila, thank you banget buat Sony Willim. Sama-sama. Lu gimana? Lu ngebawa Farel high Ya speed? lucu sih. Gua Abi dia bilang kan udah naik S3 juga. Oh, tapi S3. mobil Eropa gua first experience-nya kan Abim S3. Ya, tapi S3 waktu itu jalannya nggak terlalu panjang. Oh. Mentok-mentok cepek. Udah kayaknya. remap belum itu pas dia? Udah. Oh, udah remap. Udah stage 4. Kenceng dong. Diganti turbo. Lebih kenceng dari ini. Film ini kenceng mana toh? Gue nggak tahu kenapa ya. Kalau gue malah kenceng ini. Waktu itu gue selalu berempat. Oh, berempat. Dia udah big turbo segala macam. Gimana? Big turbo? Kalau yang sponsor boleh. Thank you banget ya, Son. Sama-sama toh. Ya, Sama-sama. jadi thank you juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel gue Raffi Umam ataupun ke channel Sony Willy. Harus ada nadanya. Sony Willy. Sony Willy. Sony Willy. Ada nadanya. Oke guys, dadah. Dah. Kita balik lagi di konten lainnya.